Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulam. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan mengkaji Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar Ibu-Ibu jamaah tafsir yang saya muliakan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu yang lalu kita membahas tentang syafaat di akhirat ya, betul? Bu Bu Halimah Abdul Karim. Ya Pak. Ya betul, Kita Ustaz. minggu lalu membahas syafaat di akhirat. Kemudian kita juga membahas tentang hadis supaya kita dapat syafaat. Ada hadis Rasulullah bahwa kita perlu pagi dengan setiap pagi dan sore itu membuat perjanjian dengan Allah. Itu yang kita sajikan Allahumma fatiros samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati inni ahidu ilaika inni ahidu ilaika. Oke. Namun di dalam perjanjian tersebut ada apa itu permohonan kita yaitu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Kemudian fala takilni ila nafsi. Fala takilni ila nafsi. Apa Bu Iman? Ada Bu Iman? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Ya, apa artinya fala takilni ila nafsi?
Jangan tinggalkan saya, bagi diri saya pada diri saya sendiri, Ustaz. Ya, artinya jangan menyerahkan, jangan serahkan, jangan wakilkan, jangan percayakan. Pala takilni ila nafsi, tapi takilni ila nafsi ini Bu Iman. Saya, Ustaz. Jadi artinya jangan serahkan diriku kepada Diriku sendiri. diriku sendiri. Ini satu poin. Yang kedua, fa innaka intakilni ila nafsi tubaidni minal khairi. Apa Bu? Tubaidni minal khairi? Kalau saya balik kepada diri saya sendiri, saya akan jauh dari kebaikan. Nah, jauh dari kebaikan. Artinya tubaidni itu sulasi mazid Bu Iman. Betul, Berarti dia adalah tubaidni itu kalau sulasi mujarotnya lazim. Jauh itu fi'il lazim. Tubaidni itu adalah fa'ala yufa'ilu. Jadi menjauhkan. Maknanya itu menjauhkan. Bila engkau serahkan diriku pada diriku, tubaidni minal khairi. Menjauhkan diriku dari kebaikan. Lalu Bu Umiman watu koribni minasyar. Apa itu? akan apa saya akan rapat kepada keburukan. Iya, artinya mendekat. Ya kan? Ya, betul. Tukoribni, tubaidni menjauhkan diriku dari kebaikan, tukoribni menjauhkan diriku dari mendekatkan diriku Diriku kepada kepada kebaik keburukan. kepada keburukan ya. Mendekatkan keburukan. Ya, Oke, jadi di sini pertanyaannya Bu Iman, saya Ustaz. siapa diri saya itu Bu? Kalau ditanya Bu Iman itu siapa? Saya tak ada apa-apa Ustaz. Kalau Allah tak jadikan saya Ustaz. Maksud saya itu kita perlu mengkaji tentang siapa yang dimaksud Rasulullah dengan Sallallahu alaihi wasallam. betul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu siapa sebenarnya yang dimaksud itu dengan ila nafsi, an nafsi. Itu adalah diri kita, diri dari Bu Iman. Betul? Betul. Diri dari Bu Nuriyah Majid, diri dari Bu Zahara Ahmad, diri dari Bu Syarifah Radhia, diri Bu Syarifah Tolkha, diri dari Bu Halimah Abdul Karim, semuanya. Diri masing-masing itu jangan ya Allah, jangan kau serahkan diriku pada diriku. Maka ini ada pertanyaan, apakah Bu Umiman bisa menjelaskan siapa sebenarnya diri kita yang menjauh kepada kebaikan dan mendekat kepada keburukan. Nafsu Ustaz. An-nafsu. Oke, jadi kita perlu memahami sebenarnya an-nafsu. Itu kita perlu berarti Bu Miman, kita perlu hati-hati terhadap an-nafsu kita. Betul nggak? Betul Ustaz. Jadi pelajaran yang kita peroleh Bu Umiman dari hadis itu adalah pertama, dalam diri kita itu ada an-nafsu. Betul. Nah, an-nafsu itu adalah aku, diri kita sendiri. Betul Ustaz. Nah, itu adalah mendekat kepada syar, Betul Ustaz. tukori beni. Oke. Yang kedua, an-nafsu diri kita itu menurut hadis tersebut adalah tuba idni minal khairi dan tukori beni minasyari. Oke. Ketiga, la asiku illa birohmatika. Apa ini, Bu? La asiku. Oh, ini belum ingat Ustaz. Ya, la asiku. Jadi asiku itu maknanya itu kan kalau di dalam hadis yang saya baca itu dia diterjemahkan dengan mantap. Oke, La mantap. asiku illa birohmatika.
Jadi tidak mantap kecuali dengan rahmatmu. Tapi kalau terjemahan saya, sesungguhnya saya dalam hidup ini saya lebih percaya dengan rahmatmu ketimbang dengan diriku. Gitu Bu Iman. Okey. Jadi makna la asiku illa birahmatika adalah saya sesungguhnya di dalam hidup ini saya lebih percaya dengan rahmatmu ketimbang dengan diri saya sendiri. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu. Jadi kan tukoribni minal khair. Nah, kemudian ada satu yang paling penting di dalam hadis itu ialah faja'ali Bu Iman. Faja'ali indaka tuwafinihi. Apa itu maknanya? Oh, Bu Iman lagi sibuk dia. Oke, Oh, Bu. sorry, sorry Ustaz. Afwan Ustaz. Saya tak perasan yang saya muted. Oh iya, Astagfirullah. maksud maksud saya di dalam perjanjian Faj'ali itu maka jadikanlah perjanjianku, ya perjanjian maka Fajr Ali, jadikanlah untuk saya jadikanlah diri saya apa itu perjanjian Allah perjanjian ini ya, jadikanlah perjanjian ini ma- tuwafinihi dan apa artinya? matikanlah saya. Tuwafinihi itu domirnya apa? Domirnya ha, hu, huwa. Domirnya tuwafinihi itu Oh, tuwafini majhul. iya, tapi dia domirnya di dalam majhul itu naibul fa'ilnya apa? Naibul fa'ilnya Allah. Iya, dia kan anta kan, Betul. tuwafinihi kan, Ya. tuwafinihi. Jadi ini perjanjian itu intinya itu di lafat itu Bu Iman. Okey. Faja'ali, jadikanlah perjanjianku yang saya ucapkan ini tuwafinihi, apa itu engkau penuhi Mhm. yaumal kiamati pada hari kiamat nanti. Mhm. Jadi di sini itu bukan sembarang perjanjian ini, Mhm. ya kan? Betul. Karena kita minta Allah memenuhi perjanjian ini, padahal lalu kita kunci, kita tutup. Rasulullah itu luar biasa Sallallahu alaihi ngajarin wasallam. kita, Bu Iman. Betul. Ngajarin kita itu innaka latuhliful mi'ad, betul? Betul. Artinya ini bukan sekedar ucapan perjanjian biasa, tapi kita langsung perjanjian kepada Allah. Makanya kita nyatakan sesungguhnya saya dalam hidup ini itu kan wa ini la asiku wa ini la asiku illa birahmatika. Sesungguhnya saya di dalam hidup ini lebih percaya kepada rahmat engkau birahmatika. Oleh karena itu faja ali indaka wa, apa itu ahdan indaka ahdan tuwafinihi. Hendaknya perjanjian yang aku sebutkan ini, yang aku ucapkan ini, hendaknya engkau penuhi tuwafinihi yaumal kiamati innaka tuhliful miat. Ini perjanjian yang seperti bukan memaksa ya, yang mohon dengan sangat, betul Bu Umiman? Betul Ustaz. Memohon dengan sangat sampai innaka latuliful Umi mi'at. ada. Nah, sekarang kita sepertinya kalau Bu Umiman belum bisa mendefinisikan an-nafsu di dalam diri Iman, di dalam diri Bu Iman, maka kita mengkaji, kita perlu mengaji, kita perlu memahami, perlu mendalami apa sebenarnya an-nafsu itu. Itu maksudnya. An-nafsu itu, saya ada buku Ibnul Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Buku itu namanya Hakikat Ruh. Okey.
di situ disebutkan memang an-nafsu itu maknanya itu diri sendiri gitu. Diri sendiri. Tapi di dalam buku itu diuraikan ada tiga macam dalam diri sendiri itu, dalam dalam an-nafsu itu ada tiga macam, Bu. Satu adalah nafsu ammaroh, Okey. dua nafsu lawamah, dan Okey. tiga nafsu mutmainnah. Ah, yang ketiga tu dalam surah Ya, betul. hmm, Itu dalam surat Al-Fajr. Ini semua ada di dalam surat, Bu Uman. Tapi sabar, saya ingin menjelaskan dulu tentang tiga itu. Bukan berarti tiga itu, tiga-tiganya itu kita punya tiga itu, Bu Iman. okey. Enggak, kita itu sebenarnya an-nafsu kita itu satu. Tapi memiliki tiga sifat. Yaitu amarah itu sifat. Lawamah itu sifat, mutmainnah itu sifat. Sifat itu kata di dalam buku Hakikat Roh, kata Ibnul Qayyim itu, masing-masing itu diberi nama dan Allah yang menamakan itu di dalam Al-Quran sesuai dengan sifat yang ada padanya. Jadi dalam diri kita itu nafsu itu sendiri sebenarnya satu. Namun mempunyai kecenderungan. Nah, mungkin itu istilahnya sifat tadi itu mungkin sifat atau potensi kecenderungan. Potensi kecenderungannya adalah ammaroh, lawamah, dan mutmainnah. Kemudian an-nafsu sendiri memang sebenarnya dia itu sudah minus, Bu Iman. Maksudnya kenapa Rasulullah mengajarkan Afwan Ustaz, tubaik. sudah minus tu apa Ustaz? Oh ya, maksudnya maksudnya sudah minus itu adalah dia itu minus itu artinya negatif. Oh, okey. Maksud saya ingin mengatakan minus itu negatif. Minus agaknya. Minus ya, minus Oh, itu. nafsu is not a positive thing, it's a negative thing, right, Ya, Ustaz? betul. Kalau Okay. negatif itu artinya kan namanya tubait ini minal khair, tukoribni minasyar, itu kan saya ringkas menjadi minus. Ah, okey, faham, faham. Alhamdulillah. Iya, artinya dia negatif, artinya min, bukan plus, ya kan? Iya, betul Jadi, Ustaz. jadi gini Bu Iman, Rasulullah itu kalau menjelaskan itu kan sebenarnya manusia itu ada yang ke kiri, kirinya ke kirinya lebih kuat, ada yang ke kanan. Jadi kanan itu plus, itu ibarat saja Okey, sebenarnya. okey, okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, betul. Jadi begini, saya ingin mengatakan ringkasnya itu manusia nafsu itu punya kecenderungan untuk positif dan negatif. Kira-kira begitu kalau mau diringkas itu. Kan Rasulullah menyatakan tubaidni minal khair tuqoribni ilas minasyar. Betul kan? Betul. Artinya dia kecenderungannya kalau ke kanan itu adalah apa itu Plus. kebaikan, ya kan? Betul. Nah, oleh karena itu, kalau Rasulullah itu mengawali nasihat tausiah, Rasulullah itu pernah mengucapkan pengantarnya itu doa pemulanya, doa pembukanya, iftitahnya itu A'udzubillahi min syururi angpusina. Min syururi angpusina wa min sayyiati Sayyiati a'malina. a'malina. Betul, Bu Muhammad? Betul, betul. Artinya syururi itu saya tadi penerjemahannya itu percikan. Percikan dari angfusina. Wa min sayyiati a'malina itulah an-nafsu itu. Jadi kalau seperti itu, Rasulullah sebelum memulai nasihat itu beliau mengucapkan A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Artinya nafsu kita itu cenderung kepada sayyiat, syar. Jadi
An-nafsu dalam diri kita itu sebenarnya dia di dalam dirinya, apa yang di dalam angfusina itu mendekam potensi keburukan. Potensi keburukan. Baik, itu sebabnya dalam kajian kita tentang surah Al-Anfal ayat 24, Allah itu di situ yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu artinya apa? Artinya kita itu setiap saat apa itu bisa minus, bisa kita itu cenderung kepada keburukan. Karena itu Allah menyediakan diri Bu Umiman di dalam labait itu yahulu bainal mar'i wal qalbi itu Allah sebagai fasilitas. Allah menyediakan diri, betul? Betul. Menyediakan diri untuk setiap saat kita itu memohon pertolongannya. Benar kan? Seperti itu kan? Benar-benar. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan memahami nafsu yang tiga itu seperti apa. eh yang pertama itu adalah nafsu ammaroh. Ada Bu Halimah Abdul Karim. Ya, Pak. Itu surah Yusuf itu surah ke-12 ayatnya 53. Ya, siap, Pak. Ya, Ya, udah. ya Nah, tolong dibaca ya. dibaca. Ayat 53 surah Yusuf. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Itu ada ma itu ma apa Bu? Ma ma ubri'u nafsi. Kayaknya ma Ma nafi ya. ya manafi Pak. Betul ya? Ya, Wa ma ubarri'u nafsi. Oke. Nafsi kedudukannya apa? bari'u nafsi, mama bari'u nafsi. Hmm. Fa'il Pak Dia maf'ul bih ya. Maf'ul bi, Ya, ubri'u. karena kan ini ubari'unya fi'il mudhari, domirnya Mudhari. ana ya. Ana. Ya, betul. Kemudian an-nafsa jadi apa? Innan isim inna Pak Isimnya inna. La ammarotun. Amaratun la amaratun bisi isim inna. Ah, fa'il Pak Fa'ilnya la amara. La Inna. ammarotun jadi khobarnya inna, bukan? Khabar Ya, inna ya. khobarnya inna. Kemudian ada illa marohima. Marohima. Marohima itu kan apa dia kedudukannya? Eh, marahimah. Istisna Pak Ya Istisna. betul, mustasna'u. Mustasna. Ya, mustasna'u. Jadi ila marohima robbi. Jadi gini, ini inna nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Betul, Bu Halimah Abdul Karim? Betul Pak. Bisu ya, bisu Ya, Pak. bisu. Ini yang dimaksud dengan yang tadi kita bahas dengan Bu Iman tadi, an-nafsu. An-nafsu diri, nafsu diri, diri Ya. sendiri, diri kita sendiri itu, itulah ammarotum bisu. Tapi ada ilahnya. Ya. Ilah marohima Rahimah robbi. Rabbi. Betul, Bu Ya. Halimah? Betul Pak. Ya, illa Artinya, lagi. Rasulullah pernah dalam satu kesempatan itu menjelaskan, saya itu juga punya jin korin. Bu Halimah udah paham kan? Setiap manusia punya jin korin. Korin ya, korin Pak. Korin, ya itu jin kan? Ya.
Ya, jadi kalau jin korin yang ada di Rasulullah itu termasuk yang marohi marobi. Jin korin yang ada di Rasulullah itu selalu menyarankan perbuatan baik. Karena itu tadi marohi marobi itu. Itu maksudnya ada hadis yang di dalam terjemahannya apa itu menafsirkan ayat ini begitu. Inna Robbi ghafurun rohimun. Jadi ghafurun rohimun jadi apa, Bu? Eh, Kabarnya Inna juga, Pak. Kabarnya Inna. Berupa apa dia? Berupa sifat, Pak Jadi, ya, sifat. jadi kalau ghafurun rohimun itu kan dia itu kan dua-duanya khobar kan, betul? Ya, khabar Inna. Jadi berarti khobaroni marfuani, betul? Marfu'ani, yes, marfu'ani. Jadi khobaroni dua-duanya khobar, marfuani Ya, dua-duanya rofa. rofa, yes. Oke, sekarang tafsir Al-Qurtubi maksudnya adalah nafsu itu selalu mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Nah, di sini kita harus mengenal diri kita itu. Kenapa fala takilni ila angfusin ila nafsi? Kenapa doa yang diajarkan Rasulullah itu fala takilni ila nafsi? Karena nafsu itu selalu mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Tapi ada di situ ada illa ma rohima robbi, illa ma rohima robbi. Apa artinya Bu Halimah? Illa mustasna Illa tadi, Pak. ma rohima robbi. Apa ya, apa-apa yang telah di rahimah Rabbi, Jadi kan kecuali kan, illa kan kecuali kecuali Bu, ya kan? mustasna. Kecuali ma rohima robbi. Apa-apa, Kecuali, ya kan? ya, apa-apa yang, Apa yang itu karena dia menjadi mustasna'u, kan tadi ya, kan innan nafsala ammarotum bisu itu mustasna minhu, ya kan? ya, Mustasna'unya marohi marobi. Jadi diberi marohi rahmat. marobi itu adalah kecuali nafsu. Nah, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ya, Betul, Bu Halimah? betul, Pak, betul. Maka dari itu, di dalam perjanjian yang kita ucapkan di dalam hadis itu kan disebutkan wa inilah asiku illa birohmatika. Nah, di situ ini maknanya itu, Bu. Wa inilah asiku illa birohmatika dan sesungguhnya saya itu apa itu merasa di dalam hidup ini saya lebih percaya dengan rahmat engkau. Nah, di sini maksudnya itu, Bu. Di dalam perjanjian dalam hadis itu kan kita diucapkan kan, wa Iya, inilah asiku illa birohmatika. Dan sesungguhnya saya itu nggak boleh dikatakan terjemahkan nggak bisa hidup tanpa rahmatmu, gitulah artinya. Wa inilah asiku illa birohmatika. Nah, ini maksudnya memang nafsu itu cenderung kepada perbuatan jahat, ya kan? Menyuruh iya, kepada kejahatan. Oleh karena itu, kita Rasulullah mengajarkan wa inilah asiku illa birohmatika. Itu maksudnya. Jadi memang an-nafsu itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Jadi di dalam tafsir Qurtubi disebutkan apa itu memang benar. Nafsu itu selalu mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Illa ma robi. Karena itu di dalam hadis, di dalam tafsir di Al-Qurtubi disebutkan
bila kita memanjakan nafsu, maka itu akan berakibat buruk kepada diri kita. Dan bila kita menahan, membatasi, mengekang nafsu, maka itu akan berakibat baik bagi kita. Nah, ini rumusnya. Dalam tafsir itu disebutkan Bu Halimah. Cara Ya, mengatasi nafsu yang amarah itu adalah itu mengekang, iya mengekang. mengekang, mengekang setiap keinginan yang muncul. Keinginan yang muncul itu sebenarnya lebih dekat kepada keinginan jasmani ketimbang keinginan nurani. Ibu, kalau saya sebut nurani, paham maksudnya? Nurani itu adakah sama-sama roh, Pak ya? Ya, betul. Jadi kan gini, kalau nurani itu lebih dekat kepada ruh. Ya, betul. Jadi dia itu radar. Boleh seperti radar rohani kita gitu. Jadi kita kalau ragu, coba kita tanya tentang hati nurani kita gitu. Nah, kalau nafsu itu cara mengatasinya menurut apa itu Al-Qurtubi itu ya kita harus membatasi, mengekang, bahkan menutup kecenderungan-kecenderungan itu. Tidak ada kebaikan dengan memanjakan nafsu dan menutupnya merupakan sumber kebaikan. Nah, kalau menurut kitab Ruh Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah, nafsu amarah, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan adalah jiwa yang tercela, yaitu jiwa yang selalu menyuruh pada setiap keburukan dan seperti ini itu memang tabiat dari jiwa itu. An-nafsu itu tabiatnya memang gitu Bu Halimah. Eh, Iya, Pak. kecuali oleh karena itu kecuali yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah, kecuali yang mendapat Marrahimah Rabbi. pertolongan rohimah Robbi ya. Nah, rohimah Robbi itu makanya setiap saat kita kalau ada sesuatu yang syak di dalam diri kita, syak itu ragu-ragu, itu Ya. kita harus memohon kepada Allah gitu. Baik, itulah yang dinamakan nafsu ammaroh. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita mengenal yang nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Bu Zahra Ahmad ada? Saya Ustaz ada Ya, surah Qiyamah itu nama 1 dan 2. Surah Qiyamah itu surat yang ke-75. 15 ayat berapa Ustaz? Ya, ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Sadaqallahul adzim. Amin. Terima kasih Bu Zahra Ahmad. Ini Allah bersumpah ya Bu Zahra Ahmad. La uqsimu. Jadi uqsimu itu apa Bu? Uksimu adalah uh, fi'il mudhari. Fi'il, ya kan? Ya Ustaz. Fi'il yang bermakna sumpah. Uqsimu, saya bersumpah. Ini kan sebenarnya siapa yang bersumpah? Allah bersumpah. Allah. Allah itu bersumpah dengan ciptaannya. Uqsimu biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Ini adalah maksumnya. Yang kedua, wala uqsimu. Dan saya juga bersumpah bin nafsil lawamah.
Kan tadi yang kita bahas nafsu la amarah bisu. Yang kedua ini adalah uqsimu bin nafsil lawamah, betul? Ya, betul, Ustaz. Artinya lawamah itu apa? Lawamah Maaf ya Pak, suaranya jadi pelan suara Bapak. Loh, iya toh. mencela, Ustaz. Oh, sebentar, Untuk saya saya, sudah bagi suara saya udah jelas. maksimal ini. Saya dengar jelas, Ustaz. Saya Jelas. dengar Sudah. jelas. Oh, jelas. Oke. Jelas, Ustaz. Oke. Sekarang lawamah. Apa itu lawamah? Yang mencela. Mencela. Ya, betul. Mencela. Jadi di sini apa itu di dalam mencela artinya jiwa yang mencela. Binafsil lawamah. Maksudnya, bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesal kenapa berbuatnya tidak lebih banyak. Bila dia berbuat kejahatan, menyesal kenapa dia berbuat kejahatan gitu. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Mujahid mengatakan, maksudnya ialah menyesal, mencela itu menyesal apa yang telah dikerjakan waktu yang lalu. Kenapa? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa? Nah, gitu. Dia mencela dirinya atas kejahatan. Kenapa saya melakukan kejahatan itu? Dan dia mencela atas kebaikan. Kenapa saya melakukan kebaikan kok sedikit? Gitu Bu Zahra. Hmm. Itu maknanya. Eh, Menurut Al-Farra di dalam kita tafsir Al-Qurtubi itu tidak ada satu jiwa yang baik maupun yang buruk kecuali dia itu mencela dirinya sendiri. Orang yang baik mencela dirinya, kenapa kebaikan yang aku lakukan sedikit dan kenapa aku tidak menambahnya. Sedangkan orang yang jahat mencela dirinya, kenapa aku melakukan kejahatan? Nah, sekarang apa makna nafsul lawamah? Oh, apa Bu Zahra Ahmad? Nafsu yang buruk, Ustaz. Nafsu lawamah itu Hmm. sebenarnya dia nggak buruk, Bu. Hmm. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang ini di dalam kitab Ibnul Qayyim ya, kitab Ruh. Jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Makanya Allah bersumpah ada nanti di akhirat jiwa yang lawamah itu. Jadi pertama maknanya itu adalah lawamah itu adalah jiwa yang labil. Labil itu tidak tetap, Ya, tetap. berubah-ubah. Lafat ini berasal dari kata talawum. Talawum. Lafat itu berasal dari kata lafat talawum yang maknanya adalah ragu-ragu. Zahra Ahmad, ragu-ragu, maju mundur, bolak-balik, warna-warni itu kalau ibaratnya jiwa orang itu kayak pasar malam. Ibu Zahra Ahmad kalau saya sebut pasar malam itu paham atau jelas atau nggak jelas? Jelas, Ustaz. Pasar Lawan malam itu kan banyak ragam barang ya. saya. Nah, maksudnya dia warna-warni. Dia jiwa itu adalah merupakan keadaan jiwa yang masih suka berubah-ubah. Berubah dari segi waktu maupun tentang objek. Jadi dia belum istiqomah. Kadang begini, kadang begitu. Itu makna pertama dari lawamah.
Makna kedua dari lawamah berasal dari lafat laum. Laum itu artinya menyalahkan. Laum. Laum itu menyalahkan. Maksudnya adalah jiwa orang mukmin yang karena terseret suatu dosa, lalu dia mencela diri, menyalahkan diri sendiri. Kata Ibnul Qayyim, celaan ini termasuk bagian dari iman, yaitu penyesalan gitu. Kalau penyesalan itu terjadi ketika sekarang kita masih hidup, Bu Zahra Ahmad, itu akibatnya bagus, kita mau perbaiki diri kan? Iya, Ustaz. Misalnya kita katakan, kenapa hari ini saya kok cuma setengah juz baca Al-Qur'annya, misalnya gitu. Setengah juz itu nggak ada 100 ayat. Padahal 100 ayat itu dianggap, kalau membaca Al-Quran 100 ayat, itu dianggap tidak gofilin. Jadi tidak gofilin itu minimal 100 ayat gitu. Nah, ini berbeda dengan orang yang memang celaka. Kalau orang celaka itu, dia tidak mau mencela diri sendiri atas dosa yang dilakukannya. Bahkan kalau orang yang celaka itu, ia menyesal kenapa tidak melakukan dosa lagi. Itu kalau orang. Jadi menyesal, lawamah itu ketika dia itu mencela dirinya sendiri, itu bagian dari iman. Kenapa dia itu melakukannya sedikit gitu. Jadi menurut Ibnul Qayyim, nafsu lawamah itu Bu Zahra Ahmad ada dua macam. Yang pertama lawamah mulawamah, yaitu jiwa lawamah mulawamah. Jiwa yang jahiliyah, orang yang bodoh, dolim. Jahil dan dolim itu lawamah mulawamah. Artinya jiwa jahiliyah yang dolim, yang dicela oleh Allah dan malaikat. Lawamah yang kedua adalah lawamah ghairu mulawamah. Lawamah ghairu mulawamah. Apa itu? Yaitu jiwa yang selalu mencela diri sendiri karena terbatas di dalam menaati Allah. Harusnya dia bisa maksimal dalam menaati Allah. Tapi dia nggak tahu sebabnya apa, dia itu merasa terbatas. Jadi dia karena keterbatasan itu dia mencela. Kenapa saya segini? Kenapa saya segitu? Kenapa saya sedekah kemarin itu cuma 2.000, 5.000, 10.000? Kenapa tidak 100.000, tidak 200.000? Nah, itu artinya dia lawamah ghairu mulawamah. Ini kebanyakan orang Islam di posisi ini, Bu Zahra Ahmad. Iya, Ustaz. Di posisi lawamah wairu mulawamah. Jiwa yang demikian itu tidak dicela. Dan tapi jiwa yang paling mulia adalah yang mencela diri sendiri dalam ketaatan kepada Allah. Dan jiwa yang mulia itu dia selalu sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menghadapi celaan orang lain. Sabar karena dia mencari ridho Allah. Itu adalah lawamah wairu mulawamah. Jadi kita udah membahas yang kedua dari jiwa amarah, lawamah, dan terakhir ini adalah nafsul mutmainnah. Bu Nuriyah Majid ada, Bu Nuriyah? Ada Ustaz. Ya, Bu Nuriyah Majid tolong dibuka surah Al-Fajr, itu surah ke-89. 9. Ayatnya 27, 28, 29. 27, 28, 29. Ya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله Sadaqallahul العظيم. Azim. Terima kasih Bu Nuriyah Majid. Ya, Di Ustaz. sini ada ya ayatuha. Apa itu Bu? Ya, ada nida ya, Ustaz. Anida. Ya ayatuha. Kenapa pakainya ayatu? Kerana muannas. Mu'annas. Ya betul. Nafsul Nafsu mutmainnah. nafsunya muannas. Betul. Nafsul mutmainnah menjadi apa kedudukannya? Ya, itu nafsul mutmainnah. Um, ya, nafsu. Dia Uh, munada kan Bu? munada ya, Ya, munada dia munada kan, yang nafsul dipanggil. mutmainnah itu munada, apa Yang itu dijaga. berupa apa? Ini kira apa tu? Uh, Astaghfirullahalazim. Um, Berupa mausuf sifat kan? ya, Benar maksud kan? ya. Mausuf sifat, al-ma'rifat, benar? Ya, Ya, jadi dia itu munada berupa mausuf sifat, al-ma'rifat. ya betul. Oke, kemudian irji'i jumlah fi'liyah, fi'il apa? Ini LPE fi'il amr Fi'il amr. Kenapa dia i? kerana muannas ya, Ustaz. Karena mu'annas. Jadi Hmm. itu Nafsunya kaitannya dengan emang nafsu, siapa irji'i itu? nafsu mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Oke, dia mu'annas. Jadi ya ayatuha mu'annas. Irji'i mu'annas. Ila rabbiki. Kenapa ki? Kerana jar majrur. Iya, jar majrur. Kemudian ki-nya juga kan mu'annas juga kan? Ya, ya betul. Rabbiki. Rodiatam mardiatan. Apa itu? Kedu- Rodiatan mardiatan. Hal ya, Ustaz. Ya, Hal betul. Hal. Dia berupa apa? mansub Mausuf sifat. Naat mansub man'ut, sifat ya kan? naat man'ut ya. Ya, betul. Fadkhuli sama juga kepada nafsul mutmainnah ya. Fi Apa ibadi. Wadkhuli fi jannati. Oke, jannati. baik. Terima kasih Bu Nur ya. Ya, Sekarang kita bahas nafsul mutmainnah. Kita udah membahas amaroh, lawamah, kemudian sekarang nafsul mutmainnah. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, an-nafsul mutmainnah itu adalah as-sakinah al-mukinah. Apa itu Bu Nuria? sakinah mungkin. As-sakinah al-mukinah. Sakinah tu maknanya apa? Tenang Sakinah. Betul, as-sakinah itu tenang, al-mukinah Muqinah, muqinah. yakin, ya kan? Yakin, Ya, yakin. Ya, jadi nafsul mutmainnah itu menurut Imam Al-Qurtubi as-sakinah al-mukinah, tenang dan yakin. Apa maksudnya? Mujahid mengatakan, maksudnya adalah ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ar-rodiyah bikodo ilah. Ar-rodiyah bikodo ilah. Itu makna dari mutmainnah. Yakin, tenang dan yakin. Jadi dia itu orangnya kalem, tenang, yakin. Antara tenang dengan yakin ini ada koneksi, ada keterkaitan. Maksudnya dari tafsiran Imam Qurtubi itu ditafsirkan oleh Mujahid, maksudnya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Ar-rodiyah biqodoillah. Artinya dia meyakini bahwa apa yang luput darinya, Ibu tahu luput apa artinya? luput hilang. Ya,
yang hilang darinya. Ya, betul, luput hilang. Jadi apa yang hilang darinya itu memang ya dia harus hilang. Artinya dia yakini seperti itu. Dan apa yang mengenai dirinya itu pasti nyampe kepada dirinya. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, apa itu barang, apa uang, apa apapun, itu makanya memang itu memang udah hilang, hilang dari kita. Itu maksudnya itu adalah ar-radiyah biqodoillah. Lah. Jadi itu adalah ridho dan yang ketentuan qadarullah, Allah gitu. Ada yang mengatakan makna nafsul mutmainnah adalah yang meyakini seyakin-yakinnya dengan apa yang dijanjikan Allah dalam kitabnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mutmainnah maknanya adalah al-mukhlisoh. Al-mukhlisoh, ikhlas. Ikhlas. Ya, jadi kan rodiyah tadi kan juga ridho itu kan Redha. ikhlas ya, Bu? Ya. Betul. Ada juga yang mengatakan mutmainnah juga bermakna dengan tenang, dengan selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ini Bu, zikir kepada Allah di setiap keadaan itu namanya zikrun nafas. Ibu pernah membaca atau pernah mendapat pelajaran tentang zikir nafas? Hmm. Um, Macam kita baca Allah 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 dalam 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 maknanya tak bersuara lah. Iya, jadi misalnya gini Bu, zikir nafas itu. Kalau ibu itu mengambil nafas, itu yang Menarik nafas. diucapkan itu hu, betul? Hu ya hu. Ya, hu itu ya hu Allah gitu kan. Ya Ketika betul. mengeluarkan itu adalah Allah. Jadi mengambil nafas itu adalah hu. Hu. Maksudnya hu itu di dalam batin kita gitu. Oh Dalam ya batin kita betul. itu hu gitu kan. Ketika mengeluarkan itu batin Allah. kita Allah. Ya. Kemudian ada di antara dua jeda itu, Bu. Ibu paham maksudnya dua jeda? Dua apa Ustaz? Dua jeda. Jeda. Ketika ibu mengambil kan ibu berhenti kan. Ketika ibu Oh, mengambil oh, nafas, ibu berhenti. ditahan ya Ustaz. Ya, ditahan itu jeda namanya maksud saya. Itu yang Hmm. saya maksudkan dengan jeda, Hmm. ditahan. Nah, ada yang memberikan eh, apa itu nasihat supaya kita selalu sehat. Itu sakit apapun, insya Allah secara perlahan kita akan menjadi sehat kalau kita zikir nafas. Zikir Bikin. nafas itu pertama batin kita, itu hidup itu dibagi dua, Bu. Mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Betul Hmm. kan, Bu Nur ya? Betul. Iya Ustaz. Kalau ketika mengambil nafas kita kita batin kita Allah, betul? Mhm. Ketika mengeluarkan nafas kita Allah, itu Allah. Jadi dua itu usia kita itu di dua itu. Cuma Hmm. kita nggak bisa melakukan pada waktu tidur, betul kan? Ya. Nah, kalau kita bangun, orang yang selalu berzikir dinamakan mutmainnah adalah bila dia selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Bagaimana caranya itu tadi? Allah, Allah. Sakit apapun insya Allah ini bisa sembuh. Insya Allah amin. Seperti itu. Makanya kemarin kan juga ada yang saya sebutkan ketika kita menafsirkan ayat kursi, ya kan? Hmm. Kita baca terus ayat kursi itu habis setiap sholat itu juga menyembuhkan penyakit. Nah, zikir nafas juga menyembuhkan penyakit. Jadi apa itu? Ada yang mengatakan nafsul mutmainnah itu jiwa ya tenang. Maksudnya ketenangan jiwa itu dia bersungguh-sungguh menuju Tuhannya. Dia merasa selalu diawasi Tuhannya, maka dia bersungguh-sungguh melakukan taubat.
dia bersungguh-sungguh tawakal, dan dia juga pasrah. Dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu di sisa hidup. Nah, saya perlu tekankan nih, di sisa hidup. Kita itu yang sudah kita pakai hidupnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak ya. Kalau sekarang usia kita 50 atau 60, yang sudah dipakai kan 50 tahun. Sisanya kan nggak tahu benar ya berapa ya kan? Ya. Di sisa hidup kita ini mutmainnah. Jadi mutmainnah itu bukan tatkala dicabut nyawa gitu. Menurut pengertian ini, mutmainnah itu mulailah jauh hari dari dicabut nyawa. Gitu Bu Nur ya, pengertiannya. Iya, Ustaz. Gimana caranya? Itu tadi, dikrun nafsi, dikrun nafsi. Hu, Allah, Allah. Kalau kita selalu begitu, membiasakan begitu, nanti batin kita, jiwa kita begitu. Lalu kan di dalam kajian kita tentang ayat kursi kan Nabi Musa nanya, ya Allah saya itu merasa nggak enak kalau ingat engkau saya berada di toilet. Istilahnya gitu bahasa kita ya. Kata Allah, nggak apa-apa Musa, ingatlah aku dimanapun kamu berada. Nah ini artinya dikrun nafsi itu benar. Hmm. Sehingga ketika dikrun nafsi, kita itu ada dua, Bu. Satu khauf, yang kedua roja. Khauf itu takut, dan roja itu Harap. ya berharap. Jadi kalau seorang jiwanya bersih dari selain Allah, maka dia itu hanya membutuhkan Allah, hanya takut kepada Allah, dan hanya berharap kepada Allah. Gitu. Dia sangat rindu dan ingin bertemu dengan Allah. Gitu. Nah, itu disebutkan keinginan selalu bertemu dengan Allah itu disebutkan. Nah, sekarang baru Bu Syarifah Rodiyah. Mana Bu Syarifah Rodiyah? Ada? Ada, Ustaz. Ya, Bu Syarifah Rodiyah itu di sulam surah Ar-Ra'du, itu surah ke-13, ayat 28. 28. Oke. Siap, Ustaz. Ya, Dibaca ya. ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Sadaqallahul adzim. Di Mim. sini alladzina amanu. Alladzina amanu. Hmm. Ini alladzina apa, Bu? Isim mausul, Ustaz. Ya, berapa dia kedudukannya? Jadi mubtada, Ustaz. Mubtada, oke. Amanu khobar. Ini khabar. Kemudian amanu domirnya apa? Hum. Domirnya hum. Kemudian ada watat ma'innu. Watat ma'innu kulubuhum. Watat ma'innu. Dia itu wawunya atofah ya. Iya betul atau Ustaz. Atma'innu itu atofahnya ke amanu, betul? Iya, na'am. Kulubuhum jadi apa? Itu fa'il Ustaz. Fa'il, oke. Kulubuhum fa'il. Bidikrillahi khal. Ala bidikrillahi tatma'innul kulub. Tatma'innul kulub. Bidikrillahi tatma'innul kulub. Jadi kalau begitu, zikir kepada Allah itu apa Bu maknanya?
dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang atau Hati akan menjadi tenang. Itulah makanya tenang karena, nah sekarang kenapa zikir mengingat Allah itu menjadi tentram, menjadi tenang. Jadi kalau kita saat gelisah, saat kita itu pikiran terlalu banyak memikirkan sesuatu, hati kita nggak tenang, maka itu sebenarnya ala bidzikrillahi. Itu tatmainnu kulub, tatmainnul kulub, tatmainnul kulub. Betul ya, tatmainnul kulub ya. ya tatma'innu qulub. Ya, jadi kulubu itu menjadi fa'il ya. Ya fa'il Ustaz. Ya, betul. Di sini di dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahwa itu tenang karena keyakinan di dalam dirinya bahwa dia nanti ketika tiba kematiannya itu akan apa itu akan diutus. Seseorang yang beriman bila hendak meninggal dunia, Allah mengirim dua orang malaikat kepadanya. Dia juga mengirimkan hadiah dari surga bersama kedua malaikat itu. Maka lalu kedua malaikat itu berkata, "Keluarlah kamu, hai jiwa yang tenang." Itu kan ya Tuhan nafsul mutmainnah, ya kan Bu Ya betul. Syarifah? Eh, kemudian dalam keadaan apa? Rodiatam mardiyah, di Tuhan ridho, dalam keadaan Anda itu ridho dan diridhoi. Tuh. Di sini tidak disebutkan keluarlah kamu kepada ketenangan dan wewangian. Tuhanmu tidak murka, Tuhanmu ridho. Maka lalu keluarlah jiwa itu dengan bau wangi dari misik. Gitu. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikebumikan, ini sahabat Rasulullah ya, Ibnu Abbas itu. Dia yang paling alim karena pernah didoakan Rasulullah, dia paling memahami ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya. Jadi ketika dia dikebumikan, terdengar ayat ini dibacakan di kuburnya. Jadi ada yang mendengarkan, bunyinya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini disebutkan Bu di dalam hadis. Ketika Ibnu Abbas itu dikebumikan, itu ada dibaca dari dalam kubur itu terdengar suara. Suaranya begitu dia. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa surga adalah negeri keabadian yang merupakan tempat tinggal orang-orang yang berbakti, negeri orang-orang soleh dan orang-orang pilihan. Di situ adalah apa itu tatmainnul kulub itu hanya dengan bidzikrillah tatmainnul kulub. Sekarang apa kiatnya, apa caranya, bagaimana kita itu bisa menjadi mutmainnah? Bu Syarifah dia tahu? Kalau di ayat ini Ya, dengan mengingati Allah, dengan ya, berpikir, lalu hati akan menjadi tenang. Begitu, Ustaz. begitu ya. Yang Jadi saya gini paham Bu, ya. Yang saya paham ayat ini. betul, berdasarkan ayat ini, bidzikrillah itu tatmainnul qulub. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis ya yang membuat diri kita tenang. Itu adalah hadis Sayyidul Istighfar. Hmm. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, saya ulang,
Siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Lanjut. Siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 6306, Imam Nasai, nomor hadisnya adalah bab 7, 279. Kemudian juga Al-Hakim dan Imam Ahmad. Sayyidul Istighfar yang dimaksud, saya yakin ibu-ibu sudah hafal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sona'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, betul. Ini ini kalau diucapkan setiap pagi artinya begini, Bu. Kita kalau kadang lupa ya, mungkin kita sudah hafal tentang ini, tapi kita kadang lupa mengucapkan ya, betul? Jadi Bu Syarifah ini mengingatkan aja bahwa artinya ini penting kita ucapkan pagi, kemudian malam, menjelang malam. Jadi dia namanya adalah Sayyidul Istighfar. Kalau kita ucapkan, nah ini artinya Bu, kan tadi zikrullah ya, Bu Syarifah Radhiyah. Iya. Apa itu zikrullah itu kan bisa macam-macam. Antara lain zikir nafas itu, ya kan. Baca Al-Quran itu juga zikrullah, ya kan. Tapi yang ini beda. Yang ini kalau kita ucapkan pagi, sebelum sore kita meninggal, kita disebut ahli surga. Kita ucapkan menjelang malam, kemudian sebelum pagi kita meninggal, disebut ahli surga. Ini yang dimaksud dengan supaya apa gitu. Apa usaha kita supaya kita menjadi tenang? Nah, ini penting kita pahami dalam pengertian supaya hati kita menjadi mutmainnah. Mutmainnah dari pagi sampai sore. Ya kan? Kalau kita membaca ini mutmainnah dari pagi sampai sore. Yang kemarin perjanjian dengan Allah itu pagi dengan sore juga. Itu dinamakan bukrotau wa asila. Bukrotau wa asila, dzikir pagi dan petang. Itulah ibu-ibu pada malam ini yang kita kaji tentang tafsir Al-Quran, tentang bagaimana kita memahami an-nafsu diri sendiri. Kalau tidak ada yang kita bahas, kita akan saatnya kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Sama-sama, Bu. Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah.